Rencananya kita rencananya kita langsung ke materi. Jadi minggu kemarin Mas Faiz tidak apa-apa, belum masuk ataupun tidak ikut daring, tapi harapannya malam ini bisa kita maksimalkan. Apakah ada yang bisa menyalakan mikrofon biar saya tidak ngobrol sendirian? Baik, Pak. Nah, untuk Mas Hafiz, kameranya dimatikan ya? Oh, ya saya nyalakan lagi, Pak. Saya biar tidak sendirian. Kebetulan saya masih di kantor nih Mas Faris sama Oh, Mbak Faradia. Jadi saya di kantor sendirian. Kita langsung saja ya ke materi perkuliahan. Sebelum Pakai kita, record? bagaimana Faradia? Kok pakai record? Sengaja kuliahnya saya rekam, nanti saya upload di channel YouTube saya. Barangkali yang lain ingin ikutan kuliah. Oke, Itu ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti saya upload di channel YouTube saya. malu aku. Tidak usah, malu, Pak. tidak apa-apa. Itu kan online biar enak ya. Nanti yang lain temennya juga bisa ikutan kuliah kalau malam ini belum bisa join. Kita mulai pertemuan di malam hari ini. Ini pertemuan kali kedua dengan saya. Dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Mbak Faradia kemarin masih ingat ya perkuliahan di awal kita baru perkenalan. Kebetulan malam ini Mas Hafiz sudah masuk tuh. Saya belum kenal khususnya. Mas Faiz itu asalnya dari mana, terus sewajarnya lah perkenalan Mas Hafiz. Silakan. Baik, Pak. Nama saya Kian Hafiz Azaki. Terus asalnya dari Purwokerto. Purwokerto. Di hidupnya di Jogja ngekos Oke. kerja Oh, sebagai sekarang sudah ya, di Jogja ya? iya. Ya, karena eh, untuk sementara kita daring dulu ya, karena kebijakannya eh, untuk daring kita perkuliahannya. Lanjut Mas Hafiz, punya hobi atau apa Mas Hafiz? Kalau hobi hobi sih apa ya? Tadi neng gambar, tapi sekarang gambar udah nggak hobi banget, Pak. Udah jadi kerjaan. Berarti ya seperti itu Mas Hafiz yang bagus. Memang hobi jadi pekerjaan itu bagus. Sebentar, saya matikan dulu. Kebetulan saya masuk dari PS-nya. Ada yang mau Dulu, disampaikan? Pak. Bapak, subjeknya apa? Maksudnya ini, PKN-nya tentang Materi apa? untuk Oh, maaf, materinya apa? Eh, malam hari ini Faradia pengantar untuk kuliah kewarganegaraan. Kita akan berbicara terkait maksud dan tujuan, termasuk kita lihat keadaan Indonesia sekarang. Kan kita berbicara kewarganegaraan, maka kita akan berbicara terkait bagaimana sih menjadi warga negara yang baik. Mas Hafiz bisa dengar suara saya? bisa, Pak. Dengar, Pak. Dinyalakan saja Mas Hafiz mikrofonnya ya, biar saya enak, tidak terasa sendirian ngajarnya. Baik, Pak. Kemarin Mas Hafiz saya sampaikan, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Jadi lebih enak langsung mikrofon nyalakan, kalau ada pertanyaan langsung sampaikan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, banyak pertanyaan. Oh iya, ini sudah bisa terlihat Faradia slide share screen-nya. Udah. Eh, banyak pertanyaan Faradia sama Hafiz di luar sana yang saya rangkum kurang lebih menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu kewarganegaraan? Yang kedua, yang warna kuning. Siapa yang harus mempelajari kewarganegaraan? Ketiga, yang warna putih. Mengapa harus belajar kewarganegaraan? Yang keempat, apa manfaat bagi bangsa Indonesia dan diri kita sebagai warga negara? Dan tentunya masih banyak pertanyaan di luar sana. Siapa yang akan menjawab? Ya tentunya kita sendiri. Kita masing-masing. Saya sebagai dosen akan menjawab itu. Faradia sama Hafiz bakal menjawab itu. Nah,
Karena ini kuliahnya malam ya, malam hari mungkin kalau habis kerja atau bahkan masih di tempat kerja ngerasa berisik dan yang lain sebagainya boleh protes. Pak, tempat saya berisik, jadi saya tidak bisa menyalakan mikrofon, tidak masalah. Tapi kebetulan Mas Hafiz ini di tempat tinggalnya, di kosnya, kontrakannya hampir tidak ada suara hening ya. Jadi mungkin bisa dengarkan suara saya. Lanjut. Tadi saya sampaikan kalau ada komentar atau pertanyaan atau hal apapun bisa langsung disampaikan tanpa harus saya memberikan kesempatan ya. Potong aja tidak masalah. Pertama, kita akan berbicara terkait kewarganegaraan. Pertanyaannya simple. Apa itu kewarganegaraan? Kalau kita resapi dengan seksama, kewarganegaraan itu adalah, Mas Hafiz bisa komentar apa kewarganegaraan? Hmm, belum, Pak. Mau dengerin aja dulu deh, Pak. Ya. Para dia barangkali mau komentar? Kewarganegaraan tuh kayak sebuah ini, eh ini keadaan ini yang ini kayak politik sama kejadian ini Indonesia kayak sejarah atau tentang hukum. Terima kasih komentarnya para dia sama Hafiz. Oh, dinyalakan saja mikrofonnya ya. Dinyalakan saja mikrofonnya. Biar saya lebih, tadi saya sampaikan, saya itu lebih enak kalau ada suara mahasiswa. Meskipun daring ya, meskipun dalam jaringan, tapi saya ngerasa tetap ada di samping, ada di depan saya gitu loh. Hafiz sama Faradianya. Lanjutkan. Terima Oh, kasih sebentar ya. komentarnya. Sebentar. Ya, Ada sesuatu. terima kasih komentarnya Faradia dan Hafiz. Lanjutkan. Ketika ada pertanyaan, apa itu kewarganegaraan? Ya kita berbicara terkait negara kita. Kita berbicara sebagai warga negara yang baik dan bagaimana memposisikan diri kita di hadapan warga negara. Terus saya lanjutkan. Kalau kita berbicara mata kuliah ini, salah satu hal yang ingin dicapai dari mata kuliah ini atau gambaran mudahnya tuh deskripsinya, pertama terkait ingin menumbuhkan wawasan dan kesadaran para mahasiswa sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hafiz sama Faradia tentunya tahu kita semua warga negara Indonesia. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Barangkali belum. Lalu seperti apa menjadi warga negara yang baik? Yang pertama, kita harus bisa menumbuhkan wawasan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Orangnya sih orang Indonesia, tapi belum tentu dia menjadi warga negara yang baik. Nah, sehingga kalau kita menjadi warga negara yang baik, kita bakal memiliki sikap dan perilaku yang cinta terhadap bangsa kita, yang cinta terhadap negara kita. Contoh kecil ketika ada hari ulang tahun tanggal 17 HUT RI, kita hadir, barangkali ikutan upacara. Oh malas Pak upacaranya, saya nonton di TV saja, silahkan. Karena beda orang, beda cara menyampaikan rasa cinta kepada tanah airnya. Cinta tanah air, demokrasi yang berkeadaban, termasuk ada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan semua itu kita lihat secara integral dan totalitas. Jadi tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Apa itu kewarganegaraan? Kalau secara spesifik di mata kuliah, adalah mata kuliah yang berbicara terkait menjadi warga negara yang baik. Dalam kehidupan kita, tadi saya sampaikan di awal, mungkin kita belum menjadi warga negara yang baik, tapi harapannya kita berusaha menjadi warga negara yang baik. Apakah di dalamnya berbicara terkait Pancasila? Betul. Apakah di dalamnya berbicara terkait hukum? Juga betul. Apakah di dalamnya berbicara terkait sejarah? Juga betul. Karena di sini ruang lingkupnya sangat luas. Nah, namun karena ini perkuliahan kita sempitkan, bukan berarti pengetahuan kita yang kita sempitkan, tapi pokok bahasannya. Boleh di luar itu juga. Nanti akan saya sharekan di WA group ya untuk
RPS-nya. Silabus yang berbasis KKN-nya nanti akan saya sharekan. Ada komentar sebelum saya lanjut? Yang pertama yaitu apa itu kewarganegaraan? Kira-kira ada komentar, Mas Hafiz atau Mbak Faradia? Belum, Pak. Belum. Kalau belum saya lanjut lagi ya. Boleh, Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi tuh yang warna kuning. Siapa yang harus mempelajari kewarganegaraan? Bisa dikomentari? Semua warga negara, Pak. Betul, semua warga negara. Ya tentunya semua warga negara Indonesia secara langsung yang hidup ya. Kalau yang tidak hidup kan tidak wajib ya, tidak harus. Nah, bagaimana posisi mahasiswa, bagaimana posisi dosen untuk menjadi ataupun mempelajari kewarganegaraan? Pada prinsipnya semuanya sama. Baik dosen ataupun mahasiswa mempelajarinya sama. Cuman keadaannya saja yang berbeda. Bagaimana contohnya kalau dosen menjadi warga negara yang baik ketika ada tugas ya diselesaikan, dikerjakan. Misalkan ada tugas ngajar ya diselesaikan, itu warga negara yang baik. Atau misalkan taat membayar pajak, ikutan eh, berpolitik dalam artian berpolitik yang baik ya. Lalu bagaimana dengan mahasiswa? Ya sama. Semuanya itu harus mempelajari kewarganegaraan. Dengan cara apa? Salah satunya ya ikutan kuliah malam ini. Dalam kuliah kewarganegaraan bersama saya. Kita lanjutkan. Apa sih kegunaannya kewarganegaraan bagi mahasiswa? Ada banyak sekali. Yang pertama, tentunya tidak terlepas dengan yang namanya sikap. Apakah diperlukan kira-kira Mas Hafiz sikap yang baik dalam kehidupan kita? Sangat diperlukan, Pak. Sangat diperlukan. Mas Hafiz, Mbak Faradia, ini kan didesain, apa prodinya itu? Desain komunikasi visual, Pak. Desain komunikasi visual, kita singkat jadi DKV ya. Apakah perlu adanya sikap yang baik? Tentunya semuanya ada. Apalagi tadi Mas Hafiz sudah cerita hobi yang jadi pekerjaan. Dalam pekerjaan tentunya kita dalam bertutur kata, dalam berperilaku, ya kita harus bisa menunjukkan sebagai identitas warga negara yang baik. Warga negara yang baik. Misalkan, nanti dalam RPS juga akan saya sharekan kok. Misalkan kita berbicara sebagai warga negara yang baik, taat hukum, taat aturan. Misalkan, Mas Hafiz kan ngekos, terus misalkan di kosnya itu ada aturan. Tamu wajib lapor kalau menginap. Nah, berarti kan Mas Hafiz ketika ada tamu harus dilaporkan mungkin ke RT dan yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh kecil dari kita mempelajari kewarganegaraan. Atau nanti Mas Hafiz tahun 2024 kita kan ada pemilihan presiden tuh. Nah, kita memilih presiden itu pun sebagai bukti kita sebagai warga negara yang baik. Saya lanjutkan. Selain sikap, pengetahuan juga demikian. Maksudnya seperti apa? Baru-baru ini kan banyak sekali kejadian-kejadian di negara kita yang ada sangkut pautnya dengan aparatur pemerintah, aparatur negara, ataupun alat negara. Baik itu yang bersifat ada politiknya ataupun tidak. Mas Hafiz termasuk mahasiswa yang senang sepak bola atau tidak nih? Tidak, Pak. Oh, tidak senang sepak bola, berarti senangnya hanya gambar ya. Ya, dan ya, ya gitulah, Pak. Misalkan Mas Hafiz, Mbak Faradia, kita kemarin misalkan di tanggal 1 Oktober tuh, 1 Oktober 2022, itu kan ada kejadian rusuh sepak bola ya. Iya, Nah, Pak. kita lihat eh, tentunya kita harus tahu hal tersebut karena itu kejadian di negara kita. Bukan berarti kita harus mengikuti, bukan. Tapi itu kejadian di negara kita. Atau kasus-kasus ke sini misalkan ada yang kepolisian itu loh apa Mas Hafiz tahu? Oh, yang kemarin, Pak. Betul yang sampai masuk pengadilan itu loh yang ramai banget. Iya, Pak. Eh, kita lanjutkan. Bahkan kejadian-kejadian itu sekarang dijadikan rumah di beberapa rumah makan itu ada
Irjen Sambo, irisan jengkol sambalado katanya. Itu kan jadi hal-hal unik. Ya kita tidak usah terlalu rarut ya. Yang pasti kan kita mengetahui itu kejadian di negara kita. Pak, tahu ini nggak Pak? Ini kejadian di Qatar Apa itu? yang ini Eropa-Eropa nggak mau mengikuti aturan di Qatar. Ah, betul. Para dia salah satunya kemarin kan ada sepak bola oh, dunia ya, Piala Dunia kemarin malam eh, finalnya antara apa tuh Argentina sama Prancis ya. Betul memang para dia di Qatar itu kan kebetulan kan Negara Islam. Islam, betul kebetulan negara Islam. Ada beberapa ternyata negara dari sebetulnya bukan Eropa sih, ada luar Eropa juga. Ada beberapa negara yang hadir ke sana tidak mematuhi aturan di sana. Seperti contoh yang lagi rame di televisi itu terkait, Iras. betul, yang kedua terkait masalah LGBT. Beberapa tim itu mereka masih menggunakan ban kapten ataupun identitas lainnya yaitu dengan tulisan One Love. Dan itu tuh One Love itu menyatakan bahwasanya mereka suka sejenis gitu loh. Pak, Pak, jangan lupa pesawat. Pesawat apa Faradia? Pesawat ini yang namanya Diversity. Oke, itu apa maksudnya? Ini pesawat ini pesawat kayak semacam LGBT Oh, yang dipakai oleh Jerman. oke, 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 oke. Betul, salah satunya yang mereka klub tersebut, tim tersebut sebutlah Jerman. Itu kan pas di foto mereka memberikan ekspresi tutup mulut ya. Nah, lanjut. Iya, Pak. Kita berbicara terkait aturan, jadi ada sebuah peribahasa menyampaikan. Setelah dia orang Qatar balas balik dengan pakai foto-foto Mesut Ozil. Ah, betul. Memberikan foto Mesut Ozil dengan sambil ketawa ya, lah sambil buka mulut ya Ozilnya ya. Enggak, eh, iya, tapi ini orang-orang Qatar tutup mulut balik. Betul, 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 betul. Jadi di level dunia saja banyak orang yang tidak mematuhi aturan. Saya ulangi, ada sebuah peribahasa menyampaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mas Hafiz itu aslinya mana tadi tuh? Purwokerto, Pak. Oke. Asli Purwokerto itu bukan Purwakarta ya? Bukan. Purwokerto itu ngapak. Ngapak, Pak. Oke, berarti saya taunya Kebumen, Purbalingga, saya taunya itu. Kalau ke Purwokerto saya belum pernah. Ada, Sudah pernah. Sudah Apa pernah. eh, Oh, apa perbedaan dengan Purwokerto sama Purwakarta? beda tempat, beda daerah. ya. Kalau Purwakarta Jawa Barat ya, Jawa Barat. saya lanjutkan. Mas Hafiz itu kan orang Purwokerto. Nah, sekarang tinggal di Jogja, maka harus seperti orang Jogja. Iya, Pak. Harus. Saya lanjutkan. Kita berbicara terkait mempelajari kewarganegaraan. Tadi saya sampaikan, barusan saya sampaikan, kita harus siap. Kalau untuk sementara kan sekarang Mas Hafiz tinggal di Jogja. Siapa yang tahu nasib suatu ketika Mas Hafiz pekerjaannya di Amerika. Berarti kan kita harus siap menjunjung tinggi daerah tersebut. Tapi tentunya hal yang baik. Kalau yang memang tidak baik, tidak usah dilanjutkan. Ada komentar untuk yang warna kuning, siapa yang harus mempelajari kewarganegaraan? Semua warga negara, Pak. Betul, berarti kan sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik mahasiswa, baik dosen, baik anak kecil, ataupun orang tua. Kecuali tadi saya sampaikan di awal ya. Orang yang sudah meninggal tidak wajib ya. Saya lanjutkan lagi ya. Mengapa harus belajar kewarganegaraan? Ada yang mau berkomentar? Agar menjadi warga negara yang baik. Betul, salah satunya agar menjadi warga negara yang baik. Terus orang yang tidak belajar kewarganegaraan berarti bukan tidak baik dong, bukan demikian. Kita saja yang sedang belajar menjadi warga negara yang baik, belum tentu atau barangkali kita belum menjadi warga negara yang baik. Apalagi orang lain yang belum
Belajar. Sampai kapan? Selama kita hidup. Karena kan nggak musim berganti, tahun berganti, semuanya berganti, itu pasti peradaban pun berganti. Makanya harus terus-menerus belajar kewarganegaraan. Jangan sebatas, saya kan sudah kuliah kok masih berbicara Pancasila, bukan demikian ya. Semua itu harus belajar menjadi warga negara yang baik. Apakah semua orang siap? Barangkali tidak. Menjadi belajar kewarganegaraan. Kalau zaman saya dulu kuliah, ada mata kuliah namanya PKN Kewiraan. Ada namanya ilmu kewarganegaraan dan seterusnya. KPS. Itu kan dalam rangka supaya kita semakin spesifik belajar menjadi warga negara yang baik ataupun belajar kewarganegaraan. Saya lanjut dulu yang terakhir, yang warna pink. Apa manfaat bagi bangsa Indonesia dan diri kita sebagai warga negara ketika kita berbicara kewarganegaraan? Ada yang bisa berkomentar? Manfaatnya kira-kira bagi kita apa tuh? Hmm, Hmm, apa ya Pak? Mungkin nanti dulu deh Pak, pada dia dulu Pak. Oke, kayak gimana ini pada dia? kok, kayak ngikutin aturan dan ini biar ini tidak tidak boleh ini kayak ini Bu, kayak ini mengikuti tata hukum sama lupa. Tidak apa-apa pada dia. Saya lanjutkan lagi ya. Manfaat bagi bangsa Indonesia berarti siapapun orangnya yang mempelajari semakin cinta terhadap Indonesia itu sendiri. Tadi kan saya sampaikan, mungkin ada di luar sana orang yang tidak cinta terhadap Indonesia, meskipun orang Indonesia. Yang kedua, manfaat bagi kita, kita bisa membuktikan kalau kita masih cinta terhadap bangsa dan negara kita. Dengan hal-hal simpel misalkan, tadi saya sampaikan, kalau zaman sekolah dulu kan ada upacara bendera setiap hari Senin, atau 17 Agustus, atau hari-hari lain yang ada berbicara terkait upacara. Nah, itu pun salah satu bentuk dari kita cinta terhadap negara kita. Menjadi warga negara manfaat bagi kita ya, menjadi warga negara yang taat hukum, taat asas, taat aturan. Menjadi warga negara yang bisa saling menghargai, bisa saling memberikan toleransi, bisa saling kesemuanya itu bisa saling melengkapi. Karena itu salah satu dari sekian banyak tujuan sebagai warga negara yang baik, termasuk kebinekaan. Para dia, Hafiz, saya, dan yang lainnya, barangkali kita daerah berbeda-beda, tapi kita ingat diikat dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, sebuah semboyan yang kurang lebih artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beda suku, beda bahasa, beda mungkin agama, beda semuanya, tapi untung kita punya Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya bisa kita jawab ketika kuliah ini selesai harapannya. Karena kita kan semua sedang berproses, semua itu ada dalam proses. Jadi tidak serta-merta sekarang kita belajar kewarganegaraan, setelah itu terus tiba-tiba menjadi warga negara yang baik, tentunya kan tidak seinstan itu. Ada proses, ada ritme yang harus kita lalui. Sebelum saya ganti slide-nya, ada yang mau disampaikan? Para dia atau Hafiz? Belum Pak, saya belum. Loh? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi ya. Ya, Nah, kalau kita berbicara terkait kewarganegaraan, maka ada sebuah pengertian. Pengertian ini sangat banyak sekali
ketika kita berbicara kewarganegaraan, dulu namanya pendidikan kewarganegaraan. Karena nomenklaturnya berbeda-beda, ada pendidikan kewarganegaraan, ada kewarganegaraan, ada ilmu kewarganegaraan, itu hanya nomenklatur saja ataupun penamaan saja. Yang kedua, dalam materi pokok pendidikan kewarganegaraan atau kita sebut dengan kewarganegaraan, kita akan berbicara terkait hubungan antar warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara. Zaman dulu disebut dengan PPBN. Saya ulangi, tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara. Kalau di tempat lain, di negara lain, Hafiz sama Faradia, ada pendidikan itu, jadi mereka yang sudah akil balik, ada namanya itu pendidikan militer. Siapapun orangnya, seperti di Korea ya, itu ada namanya pendidikan wajib militer. Untuk apa? Salah satunya untuk menjadi warga negara yang baik. Kebetulan di kita tidak ada ya pendidikan militer itu. Ini ada sebuah teori, ada sebuah pendapat ataupun betul teori dari Azra. Azra menyampaikan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Berarti kita berbicara kewarganegaraan mencakup semuanya, luas sekali. Jadi bukan hanya berbicara politik, jadi bukan hanya berbicara terkait hak asasi, jadi bukan berbicara sebatas keharusan ataupun kewajiban kita ataupun hak kita, tapi ternyata lebih luas daripada itu. Kalau kita resapi bersama, termasuk kita mengetahui susunan presiden, misalkan ada presiden, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kan itu bagian dari kewarganegaraan juga. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai warga negara yang baik, dari mulai presiden, menteri, dan seterusnya sampai dengan ke bawah, kita masih berbicara ke sana. Jadi luas sekali cakupannya. Saya lanjutkan lagi. Sudah terlihat slide-nya, Hafiz? Sudah, Pak. Tapi Hah? belum ada tulisannya. Belum ada tulisannya? Sebentar. Oh, kok cepet banget ya? Saya juga heran. Sebentar saya benarkan dulu slide-nya ya. Sepertinya ada yang error ini, Hafiz. Bentar ya, di slide ke berapa tadi tuh? Kita mulai slide keempat ini ya. Jadi saya hilangkan saja. Sebentar ya. Di animation-nya saya hilangkan saja. Oh, sebentar ya. Ini ternyata slide-nya kok malah jadi rusak ini ya. Sebentar ini kok malah hilang teksnya. Nah, kembali lagi nih. Wah, ternyata slide tidak apa-apa saya bacakan saja ya Hafiz ya sama para dia. Ternyata Baik, Pak. slide saya yang rusak. Saya bacakan aja. Yang selanjutnya ini ada definisi dari Jamroni. Jamroni itu menyampaikan pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN ini, kewarganegaraan ini merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat kita ya supaya berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru
bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Nah, tadi disampaikan juga, para dia juga tadi sudah menyampaikan, salah satunya kita akan berbicara terkait ataupun menjadi warga negara yang baik. Harapannya dengan ada mata kuliah ini, kita berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Saya lanjutkan, ini masih ada pendapat dari Sudiyarto menyampaikan bahwa kewarganegaraan ini sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik, dalam hal ini kan mahasiswa, untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Beberapa tahun ke belakang sistem politik kita berbeda juga dengan halnya sekarang. Terus Mervin Panjaitan menyampaikan pendidikan kewarganegaraan ini adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda seperti yang sebelumnya menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Berarti kan ada proses, ada kejadian, ada tahapan yang tadi saya sampaikan. Ini tidak serta-merta. Terus tiba-tiba jadi ya, tidak demikian. Saya lanjutkan. Terus kalau kita simpulkan, ketika kita berbicara kewarganegaraan, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah civic ya, gunakan CIVIK, civic, karena bahasannya itu meliputi pengaruh positif dari pendidikan. Kita kan tetap ada pendidikan sekolah, ada pendidikan di rumah, bahkan di luar sekolah dan rumah, misalkan di masyarakat. Unsur tersebutlah yang mempertimbangkan dalam penyusunan program ataupun dalam penyusunan kegiatan ataupun dalam penyusunan kita sebagai warga negara yang baik, yang diharapkan akan menolong semua mahasiswa dengan dua hal. Pertama, mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional. Apa cita-cita nasional? Yakni mencerdaskan Kehidupan bangsa. Yang seperti Hafiz sama Faradia, saya senang menggambar, Pak. Lanjutkan. Karena masing-masing menjadi warga negara yang baik itu berbeda-beda. Mereka yang senang bisnis berarti kan berbisnis. Kalian yang senang menggambar maka menggambar. Kami sebagai dosen, sebagai seorang akademisi, maka menindaklanjuti akademisi kita dengan penelitian, dengan pengabdian, dan yang lainnya. Yang kedua, dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah, baik masalah pribadi, masalah masyarakat, ataupun bahkan masalah negara. Di dunia ini kan tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kecil ataupun besar, pastilah kita punya masalah. Itu definisi-definisi dari sekian banyak tokoh. Maka kalau kita simpulkan, mudah-mudahan ini bisa di-share ya. Sebentar saya coba lagi nih. Saya cobakan share screen lagi. Ah, tetap tuh nggak bisa ya. Jadi cepat sekali tampilannya itu barusan. Bentar. Saya juga kurang tahu ini kok slide saya jadi rusak kayak gini. Atau saya share screen tapi bentuknya tidak terlalu besar. Nah, ini. Bisa terlihat, Hafiz? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Meskipun agak kecil saya perbesar saja biar bisa baca ya. Cukup ya? Terlihat kan? Cukup, Pak. Terlihat kok, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita simpulkan, kewarganegaraan atau civic ini adalah program pendidikan yang membuat pembahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara. Jadi kita dengan negara, negara dengan kita. Berbicara demokrasi, berbicara HAM, berbicara masyarakat yang madani atau kita sebut dengan civil society yang dalam implementasinya merupakan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humanis. Apa itu?
humanis itu saya kenal sama Faradia, saya kenal sama Hafiz, Hafiz kenal sama Faradia dan yang lainnya. Itu disebutkan dengan humanis itu sebagai warga negara ataupun orang yang baik mudahnya gitu. Ada yang mau disampaikan dulu, Faradia atau Hafiz? Hmm, yang mana? Barangkali ada komentar, silakan. Oh, Hanya di belakang aja deh Pak, mau dengerin aja dulu. Saya silakan Pak, boleh. Pak, Silakan Faradia. Azra itu apa? Kemana? Azra, Mana? yang ini pengertian PKM. Oh, itu tuh nama orang. Oh, Tuh, jadi pendapat ataupun teori dari Azra itu tuh ya. Jadi nama orang Faradia itu. oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Bentar. Ah, yang kedua, barusan kita berbicara terkait teori ataupun pendapat. Tadi kan sebentar saya sharekan aja dari yang awal ya, biar bisa dibaca. Ah, ini sebentar. Nah, ini. Jadi yang warna hitam ini terlihat Faradia ya warna hitam ya. Iya, Itu Azra adalah nama orang. Jadi nanti bisa saya sharekan ya materinya. Terus Zamroni juga nama orang, itu pendapatnya ya. Terus saya lanjutkan, ada Sudiarto, ini ejaan lama ya. Ada Mervin Panjaitan. Terus kita lanjutkan, kita simpulkan. Seperti apa kesimpulannya? Barusan sudah saya sampaikan. Jadi targetan kita, civic itu adalah seperti ini atau keluarga negara itu seperti ini. Saya lanjutkan lagi ya. Kita sekarang akan lanjutkan dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini kita bagi menjadi beberapa hal. Maksudnya barusan sudah kita diskusikan di awal. Sekarang kita berbicara tujuannya tuh. Apa kira-kira tujuan kewarganegaraan? Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum berarti keseluruhan tuh yang luas sekali. Sedangkan kalau tujuan umum barangkali lebih spesifik. Apa itu tujuan umumnya? Yang pertama di sini sampaikan dalam tujuan umum untuk memberikan kepengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara tadi sudah saya sampaikan PPBN agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Kita tidak tahu ya suatu ketika amit-amit kalau Indonesia perang lagi. Nah, kalau tidak ada pendidikan kewarganegaraan, lalu siapa nanti yang bakal berkorban? Di luar eh, TNI, di luar Polri, dan yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai warga negara. Tapi harapannya jangan sampai perang lah ya. Karena perang itu siapapun pasti bakal ada korban. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan tujuan khususnya? Tujuan khususnya di sini ada dua hal. Maaf, maksud saya ada tiga hal. Pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Kita bagi sedikit-sedikit saja. Kita bahas sedikit-sedikit saja. Yang pertama, kalau Hafiz pernah dengar hak asasi manusia? Pernah Pak. Atau sering kita dengar dengan sebutan HAM? Um, Kalau dalam Undang-Undang Dasar HAM itu pasal 28A sampai 28J. Jadi ada 10 ayat dalam satu pasal. Kenapa Pak kok banyak sekali? Karena HAM itu banyak banyak sekali aturannya. Maaf, bukan aturan yang diatur. Tapi kita lupa apa kewajiban asasi kita sebagai warga negara. Tidak hanya sebatas nuntut kepada negara, tapi tetap harus ada kewajiban kita. kontribusi. Betul, kontribusi kita. Dulu kan Hafiz zaman sekolah, mungkin Hafiz pernah ingat, masih ingat, apa itu hak? Biasanya kan definisinya segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Juga lakukan. Sekarang kita aplikasikan sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara? Hak kuliah, belajar, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk bermain, dan semuanya ada haknya.
mengkritisi secara lisan ataupun tulisan, menyampaikan ekspresi sebebas-bebasnya. Tapi kita lupa apa kewajiban asasi kita. Harusnya kan ada dong diatur juga. Misalkan salah satu kewajiban sebagai warga negara yang baik, Mas Hafiz punya kendaraan bermotor? Punya, Pak. Oke. Berarti dari mana tadi tuh? Purwokerto. Oke, dari Purwokerto berarti ke Jogja bawa motor sendiri ya? Bawa motor sendiri, Pak. Paling tidak sebagai warga negara yang baik ngapain Mas Hafiz kalau punya motor? Bayar pajak, Pak. Betul, salah satunya bayar pajak. Bahkan Mas Hafiz, jangan lupa ya Mbak Faradia juga, sekarang itu semua orang harus kena ataupun harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Apalagi yang sudah kerja loh Mas Hafiz. Wah, Maksud saya kita sebagai warga negara yang baik adalah bayar pajak. Salah satunya pajak kendaraan tuh, pajak bumi dan bangunan, ataupun kegiatan lain yang diperlukan untuk berpajak ataupun yang dikenakan pajak. Kita sebagai individu pribadi itu tetap harus melakukan laporan pajak. Barangkali Mas Hafiz sedikit banyak tahu, kalau tidak salah ya nanti bisa dibuka dalam undang-undang terkait masalah perpajakan. Orang yang kena pajak itu adalah kalau penghasilannya di atas 60 juta baru boleh bayar pajak, ataupun bukan boleh bayar pajak ya, baru kena pajak. Tapi kalau penghasilannya di bawah itu tidak kena pajak. Mas Hafiz dalam 1 tahun dapat 60 juta kerja. belum, Pak. Nah, belum. Berarti kan kalau belum tidak kena pajak, tapi kita tetap harus wajib melaporkan. Bahkan Mas Hafiz, Mbak Faradia, kebijakan pemerintah ini dilanjutkan. Jadi semua orang nanti NPWP-nya itu adalah diambil dari NIK, nomor induk KTP. Saya lanjutkan. Salah satu kewajiban kita adalah misalkan membayar pajak tuh, menjadi warga negara yang baik ketika berperang, ikut berpartisipasi. Di samping ada TNI, Polri, dan yang lainnya ya, berbicara masalah perang. Terus lanjut. Kewajiban secara santun, menyampaikan hak dan kewajiban secara santun. Jadi kalau kita menyampaikan hak, misalkan hak asasi manusia, menyampaikan kritik dan saran, boleh disampaikan, tapi dengan cara santun. Yang kedua, jujur dan demokratis. Jujur itu hal yang mudah, tapi mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah. Barangkali kita tidak siap jujur lah sesekali ya. Apa itu demokratis? Ketika kita memilih pemimpin, misalkan pemilu ya. Jadi kan definisi demokratis itu, demokrasi itu kalau orang awam mendefinisikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan, ini sasaran khususnya. Menjadi warga negara yang baik, tahu hak, tahu kewajiban, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara yang baik, serta bertanggung jawab. Dan yang warna biru. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Atau zaman sekarang itu ketahanan nasional sudah banyak disingkat menjadi sebutan TANOS ya, ketahanan nasional. Itu Faradia sama Hafiz. Yang kedua, selanjutnya kita yang ketiga. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Silakan kalau ada komentar. Komentar ini yang nomor 3, Pak, atau boleh lainnya? Bagaimana Hafiz? Komentar untuk ini yang nomor 3, Pak, Oh atau silakan, boleh lainnya? silakan, silakan boleh. Kan apa ya, Pak? Aduh, bocorin nih, Pak.
Apa tuh? Gaj apa tadi katanya apa untuk gaji 60 juta per tahun ya Pak yang kena pajak Betul, minimal. minimal. Sebenarnya desainer itu banyak banget yang lebih Pak, tapi nggak pernah pada kena Pak. Jangankan di desainer, Mas Hafiz, Mbak Faradia, dalam tanda kutip ya, pekerjaan lain juga di luar sana, tidak usah jauh-jauh lah. Barangkali Bapak Ibu dosen juga kan mungkin ada penghasilannya yang wah misalkan. Tapi kan yang dilaporkan itu ternyata tidak jarang sesuai dengan fakta. Misalkan tadi Mas Hafiz menyampaikan, sebetulnya desainer itu Pak bisa saja lebih dari itu. Tapi kan yang saya sampaikan di sini yang dilaporkan. Kalau yang Oh dilaporkannya hanya 50 juta berarti kan tidak kena pajak dong. Meskipun iya Pak. hanya 200 juta misalkan per hari misalkan ya. Tapi sayangnya kayaknya nggak ada ya yang 200 juta per hari ya. Belum. Berarti yang melaporkan itu diri sendiri ketika itu Pak apa ya? Apa sih? Kayak mungkin bikin melaporkannya gimana Pak? Berarti Pak? Oh, berarti Mas Hafiz ini belum punya NPWP ya? Wah, belum Pak. Oh, belum. Suatu ketika itu pasti bakal diwajibkan ke oleh kantor. Eh, Kantor juga, yang punya kantor juga nggak punya. tapi kerjaan lancar kan? Aman Pak, bisa Karena untuk cukup lah. desainer ya. Di apa sih Mas Hafiz kerjanya? Studio ilustrasi Pak. Studio ilustrasi. Yang penting kan barangkali ada produknya ya. Tidak usah diterlalu jauhkan. Yang pasti kesimpulannya kita menjadi warga negara yang baik, jangan merugikan negara. Gitu aja. Oh iya baik Mas Pak. Hafiz, Makasih Pak jawabannya. ada yang lain? Mbak Faradia? Nggak ada. Nggak ada. Ntar saya tutup dulu share screen-nya biar nyaman. Mas Hafiz sama Mbak Faradia, kita sampai jam berapa tuh? Gimana Pak? Di sini kita kuliah sampai jam 21, kita lanjut Boleh Pak. sampai jam 21 atau sampai jam 23 nih? Jam Eh, 10 dua, aja. dua satu aja Pak untuk Bagus banget istirahat. sampai jam 23 ya. Saya juga belum pulang ke rumah ini. Ini masih di kantor saya juga. Jam 10 aja. Hah? Jam 10. Ah, Jam jam 10. kasihan Jangan Pak, sisanya. jam 9 aja Pak. Nanti sisanya Faradia sama Hafiz. Sedikit saya akan memberikan penugasan, tapi jangan khawatir. Penugasannya penugasan mudah kok. Saya usahakan tugasnya kalian sukai kok. Ya? Baik Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebentar saya sharekan lagi. Share screen-nya, saya lanjutkan. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Kita lanjutkan ya. Sampai dengan tujuan khusus tadi saya sampaikan. Terus kita lanjutkan. Kalau memang belum belum ada komentar, saya lanjutkan. Mana ya? Eh, Bapak, besok ini 26, tanggal 26 libur gak? 26 tidak, tetap kita kuliah para dia. Oh, Gimana? enggak apa-apa. Nanti aku nggak tahu sih kalau 26 libur. 26 tanggal merah kah? Nggak tahu. Harusnya enggak tanggal merah ya, Hafiz. Saya lihat dulu Desember. 25-nya Minggu kok. Jadi 26-nya masih masuk. Jadi minggu depan tetap kita masuk ya. Atau bagaimana? Merasa keberatan kalau Zoom terus? Tidak kok Pak, tidak Pak. Enggak. Kalau misalkan merasa keberatan, nanti bisa saya gunakan dengan cara yang lain. Tapi biasanya penugasan itu bukan solusi ya.
Ada tugas Hafiz atau Faradia mata kuliah lain? Ada, Pak. Kalau saya nambahin, biasanya saya untuk semester 1 kan kuliahnya. Iya, Pak. Biasanya saya kalau semester itu satu itu jarang memberikan penugasan yang berat, tapi penugasan yang biasa-biasa saja. Kita lanjutkan atau masih ada komentar sebelum saya lanjutkan? Sudah, lanjutkan saja, Pak. Lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang sedikit saya akan ngambil dari Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bab 1. Di sana disebutkan dengan bentuk dan kedaulatan. Kenapa Pak kok harus disampaikan bentuk dan kedaulatan? Kita sebagai warga negara yang baik harus tahu dulu. Misalkan saya bacakan saja nih, pasal 1 ayat 1. Jadi pasal 1 kalau ada dalam kurung angka 1 berarti kan itu ayat 1. Pasal 1 ayat 1 di sana disampaikan, disebutkan Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bisa terbaca ya Mas Hafiz? Bisa, Pak. Mudah-mudahan teksnya tidak begitu blur. Saya ternyata pemilihan warnanya kurang bagus tuh. Saya ulangi, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kenapa kok dikatakan negara kesatuan? Karena kita luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ribuan pulau, saking banyaknya masih ada pulau yang belum punya nama. Agamanya banyak, kepercayaannya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Sehingga kita disebutkan dengan negara kesatuan. Dari sekian banyak pulau, pulau-pulau besar kan di negara kita ada 5 tuh. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Papua barangkali ya yang besar-besar pulaunya. Itu kan banyak terpencar, tapi kita tetap diikat, dibingkai menjadi satu. Bentuknya apa? Republik. Bukan kerajaan, bukan dinasti, dan yang lainnya bukan. Tapi kita adalah bentuknya republik. Yang kedua, kita lanjutkan. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum diamandemen dulu disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang bukan, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan sepintas masih di pasal 1 ayat 2. Kenapa Pak kok harus dibahas Undang-Undang Dasar? Biar kita tahu kedaulatan berada di tangan rakyat. Dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan undang-undang. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ikut andil loh dalam menentukan pemerintahan. Bahkan kalau kita resapi bersama, yang bisa menurunkan presiden misalkan, itu rakyat melalui perwakilan rakyat dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini pasal tambahan, kalau ada bintangnya di ayat 2 ini ya, di pasal 1 ayat 2 ini kan ada bintangnya 3, berarti kan itu amandemen, amandemen ketiga. Kapan saja amandemennya Pak? Pertama 99, kedua 2000, ketiga 2001, keempat 2004. Jadi kita baru 4 kali amandemen undang-undangnya. Kita lanjutkan yang kiri bawah. Di sini disampaikan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tadi saya sampaikan, kita harus taat hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Ini di pasal 1 ayat 3, ini merupakan pasal yang baru, ataupun ayat yang baru, bukan pasal yang baru ya. Pasalnya 1, ayatnya yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Jadi tidak boleh kita main hakim sendiri. Apalagi tiba-tiba menghukum orang lain. Kembali, menjadi warga negara yang baik harus tahu kita adalah negara kesatuan, bentuk kita adalah republik, negaranya kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan undang-undang. Indonesia adalah negara hukum. Tiga hal ini kunci pertama, kunci utama kalau kita mau menjadi warga negara yang baik. Kita harus kenal negara dulu tuh, baru kita bisa menjadi warga negara yang baik. Ada komentar sebelum saya lanjutkan slide-nya?
Belum, Pak. Belum. Saya lanjut lagi ya. Baik, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Saya lanjutkan. Nah, Mas Hafiz, Mbak Faradia, terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Saya perbesar saja gambarnya ya. Ini kok Ya tiba-tiba Allah, besarnya. kasihan banget. Bentar ya, saya lanjutkan dulu. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Udah, Lanjutkan lagi. Ini kondisi negara kita loh saat ini. Barangkali ini beberapa tahun ke belakang. Kita lihat, kasihan kita lihat mereka. gambar. Di sini terlihat mungkin banyak anak di luar sana yang kurang sehat. Atau kita lihat di sini di pojok kanan sini ada kelihatan anak yang sakit. Kita lihat di sini ada anak yang sakit. Kita lihat pendidikan. Mungkin di luar sana, di luar Jogja, di luar Pulau Jawa masih ada barangkali yang pendidikan kurang bagus. Maka kita resapi bagaimana cara kita mencintai negara atau sebaliknya. Bagaimana negara memperhatikan rakyatnya. Pak, Pak, ngomong-ngomong Pak, ini, ini Pak, soal Indonesia saat ini, Ya, silakan. rasanya kasihan banget ya, gara-gara ini. Eh, maaf Pak, lupa, saya tak pikir dulu. Ya, silakan. Ada komentar Hafiz? Miris, Pak. Tragis. Udah. Jadi gini Hafiz dan Faradia, kalau kita pernah makan, terus kita berani membuang sisa makanan, itu rasanya sayang sekali. Karena Mubazir, karena di luar sana banyak orang yang susah makan. Jadi jangan pernahlah kita menyia-nyiakan makanan mudahnya gitulah. iya Pak. Ngomong-ngomong Pak, Silakan. ini Pak, kondisi Indonesia saat ini tuh, ini lebih, ini banyak, lebih kasihan Pak, kayak ini Pak. Ini semua gara-gara ulah koruptor. Betul, salah satunya adalah dari koruptor. Masih banyak yang lain di luar koruptor, misalkan kebijakan yang tidak tepat, mengambil keputusan yang tidak tepat. Karena berbicara terkait koruptor ya mereka yang mengambil uang rakyat kan, uang negara. Uang rakyat yang dititipkan di negara kan mudahnya gitu. Nggak, ini Pak, yang wakil rakyat tuh nggak pernah bertanggung jawab. Cuma berpikir tentang kekayaan saja. Oknum memang betul demikian Faradia. Kita sampaikan ya, yang tidak baik itu adalah oknum. Karena tidak semuanya. Kita yakin ada wakil rakyat yang baik. Tapi mereka lah oknum yang tidak baik. Jadi kita sebut yang tidak baik itu adalah oknum saja ya. Jangan dikategorikan semuanya. Karena saya meyakini di luar sana barangkali masih ada yang baik. Kondisi ini para dia Hafiz bukan hari ini potretnya. Tapi sekian lama ini gambarnya saya ambil dari internet. Kesimpulannya barangkali masih ada loh teman, saudara, keluarga kita bahkan yang susah makan. Misalkan dengan sebutan kurang gizi, kesehatan tidak terjamin, rumah seadanya, kumuh dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat yang bawah nih, sekolah, nilai sekolah, di tempat lain itu sekolah belum ada bangunannya loh. Baru sebatas sekolah-sekolah biasa. Tanggung jawab siapa? Ya tetap tanggung jawab negara. Namun tidak semua hal harus disalahkan kepada negara. Karena buktinya sekarang kan banyak sekolah-sekolah maju, justru malah sekolah-sekolah swasta, bukan Mas, milik pemerintah. pemerintah. Ada komentar Mas Hafiz?
Belum deh Pak, nanti aja. Saya lanjut lagi Ada kalau belum ada komentar. Saya lanjut lagi sebentar. Oke, tadi disampaikan oleh Faradia berbicara masalah Koruptor. koruptor. Beberapa tahun ke belakang ini sudah lama banget ya. Aku tahu Gayus Tambunan Betul. yang ini cewek-cewek fashion itu nggak tahu namanya siapa. Kayak ini Bu, Pak, dia ini seorang fashion, dia beli barangnya dari hasil koruptor. Betul. Di dulu Faradia zaman saya SMA terkenal sekali sebuah nyanyian Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali dan seterusnya. Ternyata eh, oknum pejabat ini yang melakukan tindak pidana korupsi disebut dengan tipikor, mereka dipenjara tapi masih bisa jalan-jalan para dia. Hebat ya, hebat Pak, hebat negara kita. hebat sekali ya. Kita lanjutkan. Di sini saya berikan gambar selanjutnya adalah perang suku, perang antar suku. Dan khususnya kita negara Indonesia biasanya di lingkungan saudara kita di daerah timur sana. Dulu pernah dengar kasus di Ambon, kasus Sorry. silakan para dia. Aku tahu ini yang dulu di Jogja tuh ini kayak ini ada perang antar ini Perang antar suku Pak yang di Congcat. Iya Pak ya. antar ini Papua sama namanya sukunya belum tahu. Eh, Antar Papua. ya, itu salah satu hal ya. Jadi kita kategorikan mereka yang berperang itu adalah oknum. Karena orang Papua juga banyak kok yang baik. Orang Maluku, orang Ambon juga banyak yang baik. Tapi mereka yang berkonflik kita sebut dengan oknum. Nah, yang berkonflik ini siapa yang harus memperhatikan? Ya tetap pemerintah. Harus tetap memberikan ataupun memberitahu, mencarikan jalan solusi. Jalan ataupun solusinya. Gambar yang keempat di sini disampaikan terkait berapa banyak orang yang berdemo terkait masalah buruh. Adalah mereka yang bekerja tapi konon dibayarnya tidak sesuai. Maka mereka melakukan aksi, melakukan demo dan yang lainnya. Kalau demonya lancar-lancar saja tidak masalah. Tapi ironisnya ini kalau demonya rusuh atau bahkan amit-amit ya ada yang sampai meninggal. Ada yang mau dikomentari lagi Farah? Eh Silakan. soal insiden Aisel. Insiden Aisel, Apa itu? pabrik es krim. Oke, teruskan. Begini Pak, soal insiden Aisel Ya. kayak ini Pak. Ini hamil, seorang wanita yang hamil disuruh kerja malam. Oke, Dan mengalami keguguran. kasihan ya. Jadi bekerja tapi justru malah eh, dengan pekerjaan justru malah dirinya lah yang celaka ya. Yang namanya orang hamil itu kan perlu istirahat yang banyak, perlu pikiran yang tenang, semuanya harus nyaman. Jadi tidak bisa orang hamil terus tiba-tiba dipaksa kerja ya, apalagi malam hari yang harusnya untuk istirahat. Ada komentar Hafiz? Belum Pak, beneran Pak. Nanti aja Pak. Kita lanjutkan lagi kalau belum ada komentar. Oke, siapa yang harus merubah keadaan yang tadi kira-kira? Ya ampun, Eh, 100.000 tutup muka. yang punya yang punya kuasa itu sih Pak di situ Pak. Kayak negara dan mungkin orang-orang di bawahnya. Salah satunya mereka yang punya kekuasaan. Bagi Iya Pak. kita yang tidak punya kekuasaan ya tetap harus bisa
ya jadi lebih baik. Nah, di sini saya memberikan gambar uang 100.000 ya. Pak Soekarno sama Pak Muhammad Hatta aja malu tuh kalau kelihatan dikorupsi terus ya. Iya, Pak. Terus yang gambar yang kedua saya memberikan sebuah ilustrasi. Yakin kita sudah merdeka? Belum, Pak. Belum 100%. Belum 100% ya. Sekarang kita merdeka dari penjajah. Kita semua sudah tahu lah tidak ada gencatan senjata kan di kita. Tapi di samping lain barangkali kita sudah ataupun masih dijajah. Masih berjuang, masih dijajah. Berjuang, masih berjuang. Siap. Maaf, Mas Hafiz. Ya, Ngomong-ngomong Pak, soal ini uangnya 100.000, lucu banget ininya foto Soekarno, Pak Soekarno ini tutup muka. Ini Kebetulan dapat internet terus saya tempelkan saja di sini. Mungkin nanti Faradia atau Hafiz bisa menggambar lebih bagus tuh gambar uangnya ya. Ada yang mau dikomentari Hafiz? tadi tadi sampai mana ya, Pak? sampai merdeka. Oh iya, belum sih, Pak. Belum Ada. Ketika ada pertanyaan 100%. siapa yang harus merubah ini, merubah keadaan ini, ya kita masing-masing. Kita Semua semua warga negara, Pak. tidak bisa hanya sebatas pemerintah yang harus merubah, tidak bisa. Tetap kita juga sebagai masyarakat harus terlibat. Tidak bisa hanya satu dua orang, tentunya ya harus semuanya. Nah, terus bagaimana keadaannya, bagaimana faktanya, bagaimana keharusannya untuk kita ke depannya. Tadi kita kita sepakati tadi ya, yang harus merubah ini adalah semuanya, bukan hanya satu, dua, tiga, empat orang, tapi semuanya. Dengan cara seperti apa? Dari hal terkecil saja. Dari hal terkecil saja misalkan, kita jangan melakukan korupsi. Dari hal yang terkecil saja lah. Kalau kalian sebagai seorang desainer, misalkan tadi seperti Hafiz, menggambar dan yang lainnya, usahakan hindari yang namanya copy paste, hindari yang namanya guna AI art. betul, hindari. Sebisa kita, semampu kita, itu barangkali contoh kecil kalau kita mau lakukan korupsi. Atau kalau di kuliah ketika perkuliahannya offline dengan cara nyontek. Nyontek. Ya boleh. Barangkali mereka yang koruptor mungkin dulu zaman kuliahnya sering nyontek barangkali ya. Iya, Pak. Barangkali. Nanti kan selain menggambar, biasanya kan di desain komunikasi visual itu kan ada yang membuat tugas akhir ya, istilahnya itu apa? Iya, Pak, tugas akhir. Biasanya kan di sana ada karya tulis seperti itu ya. Pak, Silakan. suap boleh nggak? Suap. Suap tidak boleh, tapi kalau disuapi boleh. Suap makan. Betul. Makan boleh. Selain makan boleh, selain makan tidak boleh ya. Misalkan Faradia atau Hafiz karena lagi pacaran terus saling suap di sana boleh. Tapi tidak suap dalam artian menggunakan uang ya, kalau disuapi boleh. Lanjut. Lanjut, Pak. Eh, Nanti kalau sudah jam 9 saya dikasih tahu ya. Baik, Pak. Pak, Pak, ini kalau ini ada seorang SD, Apa ini itu? anak-anak sekolah, dia mau pengen ini nyogoin ini pelajarannya buat UN. Oke, Dia mau ngambil bocoran UN. ya. Ini anak-anak SD. Anak-anak SD. Oh, mau nyogok ini nyogok Pak Guru untuk ini kayak ini pelajaran UN. Oke, oke. Nyokapnya 2.000 dikasih uang. Dikasih Oh, Rp2.000. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalau 2.000 itu nggak nyogoknya nggak cukup. laku barangkali ya kalau 2.000 ya. Nyokap pakai uang. Jadi mau kecil ataupun besar, Faradia sama Hafiz, yang namanya suap ataupun sebetulnya ada satu lagi namanya itu gratifikasi.
Kalau suap itu kan uang diberikan dengan saya punya uang nih, tapi tolong nanti saya lulus. Nah, itu kan namanya suap. Tapi ada satu lagi namanya gratifikasi. Kalau gratifikasi pemberian secara cuma-cuma. Misalkan tiba-tiba Hafiz ketemu sama bupati, terus pas ketemu sama bupati itu misalkan tiba-tiba ngasih stick golf harganya 50 juta. Ini oleh-oleh Pak, dan seterusnya, kenang-kenangan. Itu bagian dari gratifikasi. Apalagi kalau uangnya uang milik pemerintah ya. Kalau uang sendiri berarti kan kebanyakan uang ya kalau seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Ini gambar siapa? Eh, ada namanya, Siapa? ada namanya. Udah Siapa? tahu. Terbaca Oh, siapa namanya? Soekarno Oke, Soekarno. Di sana menyampaikan kira-kira apa Soekarno menyampaikannya? Beri beri aku satu pemuda dan akan saya mengubah dunia. Akan saya goncangkan. Ada yang menyampaikan beri aku satu pemuda maka akan aku eh, kesimpulan itu maka akan aku angkat Semeru atau apa ya. Berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Di sini beri aku satu pemuda dan saya akan mengubah dunia. Kenapa kok harus pemuda? Kok tidak orang tua? Ya karena yang menentukan generasi kita adalah tidak ada selain pemuda. Pemuda. Kita masih ingat tanggal 28 Oktober 1928 apa namanya? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, tidak ada sumpah bapak-bapak ya. Tidak ada sumpah emak-emak, adanya sumpah pemuda. Kenapa kok pemuda? Karena yang bisa merubah spiritnya adalah anak muda. Pemuda. Betul, pemuda. Kalau di Indonesia pemuda itu adalah orang yang usianya di bawah 40. Jadi kalau kita usianya masih di bawah 40 ya masih bolehlah dikatakan pemuda. Kita lanjutkan lagi. Ini Gambar siapa? gambar siapa itu? Ada yang tahu? Ini Presiden Amerika. Siapa namanya? Lupa. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Maksudnya gini, kita jangan terlalu menuntut negara kita sudah memberikan apa kepada kita, tapi baiknya sudah apa yang kita lakukan untuk negara kita. Ini bagian makna ataupun bukti kalau kita cinta tanah air. Negara. Betul, cinta cinta negara kita. Sampai di sini dulu ada komentar? Belum, Mbak. Belum. Para dia ada Mas. komentar? Para dia Nggak ada. nggak ada. Saya lanjut lagi ya kalau belum ada. Oke, kita sekarang loncat tuh kepada Undang-Undang 95 UUD 1945 di pasal 10 terkait warga negara dan penduduk. Kita diskusikan sepintas saja. Siapa warga negara? Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1. Siapa mereka warga negara? Ya kita. Siapa kita itu yang lahir, kecil dan besar di Indonesia? Apakah orang yang dari luar negeri misalkan dengan sebutan apa istilahnya itu? WNA. Eh, Warga negara asing. Boleh warga negara asing, tapi sekarang kan yang saya maksud warga negara asing yang sudah jadi warga negara Indonesia. Kalau Transmigran. eh, transmigran masih warga negara sebelumnya. Oh, belum tahu, Pak. Nah, mungkin tahu Hafiz atau Paradia pemain sepak bola istilahnya apa?
Negaranya itu asalnya Spanyol, terus jadi ikutan di timnas. Apa sebutannya? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu ya. Disebutnya dengan naturalisasi. Oh iya, Dia iya, Pak. bukan orang asli warga negara Indonesia, tapi dia sudah bagian dari warga negara Indonesia. Maka disebut dengan naturalisasi. Naturalisasi. Saya sampaikan. Lanjutkan, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kita lanjutkan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contohnya, ketika ada warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dan jadi warga negara Indonesia, ketika Indonesia berperang, maka dia wajib membelanya. Atau kata mudahnya gini ya, kalau dia sudah jadi warga negara Indonesia, maka dia harus siap ketika 17 Agustus barangkali ikutan upacara ataupun lain sebagainya. Ada yang mau dikomentari? Pak, kalau Indonesia pindah ke negara lain, maka disebut bukan orang di Indonesia. Kalau sudah Betul, jadi bukan orang Indonesia. betul. Tapi gini Faradia, misalkan Faradia atau Hafiz mau pindah warga negara Amerika misalkan. Berarti kan sudah tinggal di Amerika dong. Dan yang tinggal di Amerika itu ada batasan minimalnya. Kalau tidak salah itu sekitar 5 tahun. Jadi kalau Faradia ingin jadi warga negara Amerika, 5, entah 6 bulan atau sekian, yang pasti ada batasan minimal. Termasuk kita, kalau Faradia misalkan ke Amerika terus tinggal sudah lama, itu bakal ditawari untuk jadi warga negara di sana. Karena kan sudah terlalu lama. Bagaimana dengan kita orang Indonesia terus pindah ke warga negara di negara lain? Apakah kita masih warga negara Indonesia? Tentunya bukan. Ketika kita datang ke Indonesia, kita sudah jadi tamu tuh. Karena kita bukan warga negara asli ya. Tidak dibuktikan dengan KTP misalkan. Apakah boleh demikian? Boleh, silahkan tidak masalah. Asalkan siap ya menanggung semua resikonya. Ada yang lain? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum saya lanjutkan lagi. Sebentar. Yuk kita lanjutkan lagi. Kalau ini saya baca sepintas saja, saya tutup saja ya. Sebentar, saya bacakan aja. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional. Ada namanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional. Apa fungsinya? Pertama, di sini disampaikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi sudah kita diskusikan ya, tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu apa tujuan pendidikan nasional? Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, jasmani, berperilaku, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini masih dalam Undang-Undang tahun 2003 di pasal 3 terkait Sisdiknas tentunya. Saya kembalikan saja dulu sebentar, stop share dulu. Kalau kita berbicara lebih lanjut sebagai warga negara yang baik, sebentar. Sebagai warga negara yang baik, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Tadi kita diskusikan di awal, tidak semua orang siap menjadi warga negara yang baik. Terkadang masih banyak yang belum siap dengan ataupun menjadi warga negara yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Ada komentar? Hafiz atau Faradia? Hmm, belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin para dia, Pak. Enggak ada. Faradia dan Hafiz, sebentar akan saya sharekan gambarnya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Udah. Eh, di sini sebetulnya masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Faradia sama Hafiz, sebetulnya kita kuliah itu kan ada Iya, 4 Pak. mahasiswa ya. Iya.
Kalau mana nih? Malam kerja udah selesai. Cuma sampai sore, Pak. Oh, cuma sampai sore. Berarti setelah sore kan istirahat ya? Iya, Pak. Eh, terkadang ada itu kerjaannya shift-shiftan atau gimana? Enggak, Pak. Emang cuma dari pagi sampai sore. Berarti kan setelah sore bisa kuliah full gitu ya? Bisa, Pak. Kalau Yang tidak dua ada lagi urusan temennya lain. tadi, yang dua lagi tadi temennya menyampaikan belum bisa kuliah, nge-WA saya Japri karena tuntutan pekerjaan. Tapi harapan saya ketika ada penugasan biar saya kan bisa menilai ya tugasnya. Jadi Faradia bisa dengar suara saya? Bisa, Oke. Dinyalakan saja mikrofonnya Faradia. Faradia sama Hafiz terdengar suara saya? bisa. Terdengar, Pak. Oke. Dengar kok. Saya memberikan penugasan. Saya ingin digambarkan. Jadi kalian boleh menggambar bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, tapi dalam bentuk gambar. Ada gambaran? Ada, Pak. Oke. Sekreatif kalian, senyaman kalian, temanya adalah menjadi warga negara yang baik. Boleh ditulis tangan gambarnya, boleh juga digambar digital, silahkan. Senyamannya kalian saja. Pak, Ada daripada gambar. ini Pak, tulisin ini aja di WA aja. Oh, nanti Iya, tugas. biar yang lain juga tahu, Pak. Ya, sebetulnya nanti akan saya upload ke videonya, saya share di YouTube saya, terus nanti bisa yang lain juga mengetahui tugasnya. Bisa dipahami ya tugasnya. Silahkan kalian menggambar, kalian ekspresikan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Tentunya dengan gambar sekreatif kalian, tadi saya sampaikan, boleh gambar manual, gambar digital malah lebih bagus. Nanti dikumpulkan, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk PDF. Supaya saya bisa menilai, harapannya nanti tugasnya dikirim secara japri saja ya. Baik, Pak. Ada Baik Pak, pertanyaan? Oh, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? nggak ada. Cukup ya? Maaf ya Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Kalau Makasih, Pak. dirasa cukup, ini masih ada waktu sebetulnya seperempat jam lagi, kurang sekitar 12 menit. Bapak, daripada ini, Bapak nanti tulis ini ya Pak, PR-nya ke WA. Pakai Betul. tulisan. Ya, nanti saya berikan tulisan ya termasuk batas pengumpulan dan yang lainnya. Atau gini saja, Hafiz sama Oke, Pradia enakan gambar manual atau gambar digital? manual. Enak semua, Pak. Oh, biar biar seragam tugasnya. Manual. Tidak keberatan Hafiz? Tidak, Pak. Berarti gambarnya manual, silahkan mau warna ataupun hitam putih, yang pasti kesimpulannya ekspresikan cara ataupun menjadi warga negara yang baik. Nanti akan saya sharekan juga di WA ya. Baik, Pak. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Di dalam hati berdoa dipersilahkan. Terima kasih Faradia sama Hafiz sudah mau kuliah di malam hari ini. Mudah-mudahan malam-malam selanjutnya bisa komplit ya. Ya, Baik, Pak. Saya usahakan baik. video ini akan saya upload di channel YouTube saya sehingga yang tidak ataupun belum hadir juga bisa ikut kuliah. Iya Pak. Para dia Baik, Pak. habis tetap jaga kesehatan. Ini masih bulan Desember, masih ada sekitar 1 sampai 2 bulan lagi musim hujan ataupun masih musim pancaroba. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Meskipun kita tidak ketemu atau belum ketemu secara langsung, tapi yang namanya orang sakit itu kan tetap tidak enak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam Pak. semuanya. Silakan jaga kesehatan. Salam, selamat beristirahat ya. Maaf ya Baik, Hafiz. Pak. Santai.